Pengiriman ekspres antar kota dengan drone. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Selama masa lockdown, Shunfeng Express telah meluncurkan layanan kurir baru di Shenzhen dengan basis percontohan pengiriman ekspres antar kota dengan drone. Menurut Shunfeng Express, biasanya dibutuhkan 1 jam bagi delivery guy untuk mengirimkan, sementara drone dapat menyelesaikannya hanya dalam 13 menit dan dapat mengirimkan maksimal 10 kg barang sekaligus. Pengguna dapat masuk ke aplikasi Shunfeng Express untuk memesan dan menikmati layanannya. Tentu saja pengiriman drone belum mencapai level window to window seperti di film total 30.000 pesanan nyata pada tahun lalu. Meituan juga mendaratkan pusat operasi logistik daratan rendah pertama di Shanghai, membangun lingkaran distribusi perkotaan 15 menit. Selain itu, Meituan juga membentuk tim penelitian dan pengembangan drone sendiri, tidak hanya di tingkat desain pesawat, tetapi juga di komponen inti. Selain itu, ada drone logistik regional yang lebih besar dengan kapasitas muat 1 hingga 5 ton dan jangkauan 1000 km yang dapat menyelesaikan distribusi logistik jarak jauh, obat darurat, dan makanan segar lintas wilayah. Sebagai contohnya, pada bulan Januari tahun ini, Fengmiao Technology, anak perusahaan dari Shunfeng Express, menjadi perusahaan pertama yang dapat melaksanakan lisensi operasi drone logistik regional dengan beban tingkat ton dan daya tahan lama. Tahun 2022 akan menjadi tahun pertama operasi komersial UAV untuk logistik regional di China. Dibandingkan dengan Shunfeng Express, JD Logistics memiliki ambisi yang lebih besar membangun sistem logistik UAV 3 tingkat untuk distribusi terminal, logistik cabang, dan logistik trunk. Tampaknya era logistik drone China telah datang. Artinya, ini tidak hanya berarti perubahan dalam industri logistik, tetapi juga berarti percepatan drone dalam aplikasi tingkat profesional. Seperti diketahui, sejauh ini pasar drone sipil mencakup tingkat konsumen dan profesional. Drone konsumen pada dasarnya adalah mainan besar, ditujukan untuk penggemar drone atau penggemar fotografi udara. Drone profesional digunakan untuk menggantikan pekerjaan manusia, seperti survei dan pemetaan geografis, pertanian, kehutanan, dan perlindungan tanaman, inspeksi daya, keamanan publik, dan pemadam kebakaran, logistik dan transportasi, dan lain sebagainya. Pada awalnya, banyak orang hanya berfokus pada drone profesional, dan mereka tidak optimis tentang pasar konsumen. Kesalahan penilaian inilah yang telah menjadi peluang besar bagi DJI. Dalam beberapa tahun setelah DJI Phantom One lahir, hampir tidak ada merek lain yang dapat menandinginya secara langsung. DJI telah menjadi raja pasar drone konsumen global sejak saat itu. Seiring kebangkitan DJI, seluruh industri drone telah mengalihkan fokusnya dari bidang profesional ke konsumen. Drone konsumen telah menjadi titik pertumbuhan utama pasar drone sipil, sementara drone profesional berkembang relatif lambat. Pada tahun 2015, pangsa pasar drone profesional China kurang dari 20%. Namun pada akhir tahun 2021, pasar sipil China masih tetap didominasi oleh drone konsumen, dan pangsa pasar drone profesional bahkan belum melebihi setengahnya. Saat ini, 3 skenario utama drone profesional yang paling banyak digunakan, misalnya pertanian dan perlindungan tanaman kehutanan, inspeksi daya, serta survei dan pemetaan geografis, memiliki ukuran pasar yang relatif terbatas. Setidaknya masih tidak bisa dibandingkan dengan industri logistik. Bisa dibayangkan jika drone diterapkan dalam skala besar di bidang distribusi terminal dan logistik cabang, pasar drone profesional pasti akan mengalami pertumbuhan ledakan. Apalagi dari segi persyaratan teknis dan biaya, drone logistik juga paling tinggi. Karena drone yang terbang di ketinggian rendah di daerah padat penduduk membutuhkan sistem pengiriman cerdas yang efisien dan keamanan yang sangat tinggi. Dalam hal biaya, tidak mungkin bagi konsumen membayar 30 yuan untuk pengiriman sebungkus nasi berharga 20 yuan.
Dengan kata lain, popularitas drone logistik berarti selain persyaratan teknis yang lebih tinggi, drone profesional juga harus memangkas biaya menjadi harga kubis. Apakah itu memungkinkan? Jawabannya tentu saja. Alasannya, sebagian besar rantai industri drone sipil tumpang tindih dengan industri manufaktur ponsel. Sebagai contohnya, chip komunikasi, sensor, kamera, baterai di dalam drone sangat mirip dengan ponsel. Sebuah perusahaan investigasi Jepang membongkar drone fotografi udara DJI dan menemukan bahwa 80% komponennya tumpang tindih dengan industri ponsel dan komputer. Jika mobil otonom adalah ponsel berroda 4, maka bisa dikatakan drone adalah ponsel terbang. Ini berarti untuk meningkatkan skala dan mengurangi biaya logistik drone, tidak perlu membuat satu set rantai industri tersendiri, tetapi dapat langsung bekerja sama dengan rantai industri ponsel. Perkembangan besar rantai industri ponsel China telah mengurangi harga suku cadang UAV, yang merupakan keunggulan biaya yang unik dari industri UAV China. Sebuah perusahaan drone Jepang mengatakan bahwa jika drone Jepang ingin mencapai kinerja yang sama dengan DJI, biaya bahan optik akan menjadi 2 kali lipat dari harga DJI. Selain terobosan biaya, popularitas 5G juga membuka jalan bagi ledakan drone profesional. Tanpa 5G, kinerja drone akan dibatasi oleh jarak kendali jarak jauh. Melalui 5G, sinyal kendali jarak jauh dapat langsung diubah menjadi sinyal 5G. Kendali jarak jauh dapat dilakukan ribuan mil jauhnya, mencapai latensi rendah dalam milidetik, sehingga meningkatkan kinerja aplikasi drone profesional. Bila kita melihat kembali sejarah perkembangan industri UAV telah berubah dari menambatkan bidang profesional ke bidang tingkat konsumen, dan kemudian memasuki bidang tingkat profesional lagi. Ini mengingatkan saya pada kutipan pepatah yang mengatakan, air yang mengalir mungkin memutar, tetapi tidak akan pernah kembali. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!